tahu kalau nggak dari Nabi. Malaikat nggak makan, nggak minum. Nabi Ibrahim kan didatangi malaikat. Malaikat-malaikat ganteng ini mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut, ponaannya Nabi Ibrahim. Di pinggir Jordania, Laut Mati. Mau dikiamatkan itu. Mau dibalik tanahnya mati semua. Kaum Sodom and Gomora. Homoseks dan lesbian itu. Sebelum ke sana mampir dulu rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau datang tamu, jumpa orang mesti ngasih makan itu. Maka digelar Khalilullah, orang yang rajin kasih makan orang beliau, kasih Allah. Beliau tuh rela jalan kaki 3 mil, 6 kilometer untuk nyari orang untuk kawan makan. Belum ketemu, belum makan. Cari, ketemu, ayo mari sini, yuk makan yuk. Berdua, yuk, cuma nyari orang makan aja. Kalian mau gitu nggak? Istri kalian aja lupa kalian bawa makan. Saya kena tegur juga sama istri kemarin, Bang, abang nggak sayang sama saya dong. Sayang dong istri kok nggak sayang. Abang sering beli makanan untuk sendiri. Astagfirullahaladzim, saya diam. Maksudku karena kita makan sedikit, sebungkus ini kita berdua. Diam, dia diliatinya saya. Dia udah nggak sayang. Enggak, masih sayang. Cuman udah tua kan makan berdua. Rupanya itulah perasaan perempuan, Pak. Dia perasaannya 9. Kita pikir sepele, bagi dia sakit itu. Untung istri saya ngomong. Kalau enggak dia lama-lama kan. Tunggulah kau besok ku masak makanan, ku makan sendiri, kau ku bikin nganggur. Balas dendam. Untung istri saya terbuka. Termenung saya sampai sekarang dia masih terasa saya. Nggak enak perasaan saya. Tapi yang bukan saya aja, Ki Ma'ruf juga lupa sama istri kok. Kalian jangan lupa sama istri itu. Istri itu perasaannya 9. Hal yang menurut kita sepele, menurut mereka besar. Jadi kalau istri protes, kita jangan cepat-cepat marah. Dia melihatnya dengan perasaannya yang 9. Sementara kita melihat persoalan itu dengan akal kita. Nggak pakai perasaan kita. Jadi harus sabar-sabar kita. Kalau istri ngadu, diam dulu, dengar dulu. Pikir pakai perasaan. Karena kalau kita pikir pakai akal nggak nyambung. Kau gitu aja udah marah kau. Kan ku kasih uang belanja sama kau semua. Kalau kau mau beli, beli aja. Sakit kali hatinya. Orang ini kok kayak badak ini orang. Orang dikasih tahu perasaan, nanti aku diam aja nggak aku kasih tahu macam mana perasaan. Itu perempuan. Saya lama-lama ngerti juga perempuan ini. Udah lama kawin 28 tahun. Nabi Ibrahim itu didatangi malaikat. Dipotonglah kambing muda, masak enak-enak kasih makan, nggak mau mereka makan. Kami nggak makan. Bagaimana kamu tamu jauh-jauh datang sini kasih makan nggak mau? Nabi Ibrahim marah. Kami nggak makan. Kalau nggak minum, kami nggak minum. Berarti kalian bukan manusia. Memang. Kamu siapa? Kami malaikat. Mau ngapain? Mau ngancurin kampungnya Nabi Lut. Tapi kami singgah sini sayang sama kamu. Ngintiplah istri Nabi Ibrahim, Sarah yang cantik jelita, tapi udah tua, udah 100 tahun. Secantik-cantiknya perempuan umur 100 tahun. Ngintip dari balik tabir, karena udah tahu malaikat kan. Kalau orang nggak berani dia ngintip. Malaikat yang ngintip. Karena malaikat nggak punya nafsu. Itu istri kalau datang tamu jangan ngintip-ngintip. Dia bukan malaikat. Kecuali tamu suami ibu malaikat. Malaikat. Begitu ngintip kata malaikat itu istrimu. Iya, bakal punya anak itu namanya Ishak. Allah, udah 100 tahun nunggu nggak punya anak. Bakal punya anak Ishak. Siti Sarah tahu itu kan yang datang malaikat ya. Senyum sampai kelihatan giginya sudah ompong. Masa saya punya anak udah begini reotnya gitulah kira-kira. Oh iya, kamu punya anak nanti laki-laki namanya Ishak. Beda 14 tahun dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi malaikat nggak makan, nggak minum. Kalau ada dukun dia bilang, saya mau panggil malaikat. Kesukaannya makan kembang kantil. Ada malaikat makan kembang kantil, kembang kenanga, macan kera. Itu kalau nggak diajari Nabi kan kita nggak bisa bedakan mana jin, mana malaikat. Betul? Itu
Itulah gunanya Nabi diutus itu. Bisakah kita lihat malaikat? Bisakah manusia melihat malaikat? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Dengan izin Allah. Siapa yang pernah lihat malaikat? Para sahabat Nabi pernah. Nabi lagi ngaji begini dengan sahabat-sahabat, datang orang, duduk-duduk langsung adu lutut sama Nabi. Bajunya putih, serbatnya putih, bersih, licin, kepalanya rambutnya hitam legam, berminyak. Sedikit pun tidak ada bekas musafir pada dirinya. Padahal kami nggak kenal dia, berarti bukan orang Medina. Terus langsung nanya, mahwal Islam, Islam itu apa? Dijelaskan sama Nabi, Islam itu kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu bayar zakat, puasa, haji, sedekah, betul. Heran sahabat, loh dia yang nanya, dia yang betulin. Orang asing, apa nih kata orang? Terus nanya, mahwal iman, apa itu iman? Iman itu kata Nabi, al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Betul. Sedekah betul. Mata heran sahabat. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu kamu beribadah seperti Allah melihat, kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, dan pasti kamu nggak bisa lihat Allah. Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Betul. Pertanyaan keempat, mata sah, kapan hari kiamat? Nabi lihat orang itu. Adu dengkul sama Nabi. Yang nanya sama yang bertanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Iya, betul. Terus orang itu pergi. Nabi tanya, tahukah kamu siapa itu? Allah dan Rasulnya yang tahu. Itulah malaikat Jibril yang datang menjumpai kita dan mengajarkan tentang agamamu kepada kita. Jadi malaikat lihat malaikat Jibril tapi bentuk manusia. Ternyata malaikat Jibril pakai serban jubah putih, nggak pakai batik Solo. Paham? Boleh pakai batik, boleh. Tapi jangan bilang pakai jubah serban Arab. Malaikat Jibril bukan orang Arab, bos. Ku cabut kumismu nanti. Iya, kadang-kadang kalau orang bodoh kita nggak marah lah. Tapi udah kiai haji, profesor, doktor bilang jubah Arab. Kesian saya lihat, sebentar lagi mati lagi, udah tua. Iya, ngaji untuk apa baca kitab kalau nggak ngerti? Siapa lagi yang bisa lihat malaikat? Ayam. Ayam berkokok, sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Tadi sahih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis Imam Nawawi. Ayo, kalau ada yang berkokok, berarti dia sedang lihat malaikat. Bertasbihlah kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Atau salawat sama Nabi, karena kita tahu malaikat dilihat ayam dari Nabi. Kita salawat sama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau keledai sedang meringkik, berarti keledai sedang melihat setan. Berarti setan bisa dilihat sama keledai. Sekarang saya tanya, manusia bisa lihat malaikat, bisa lihat setan nggak? Nggak berani jawab kalian. Bisa. Masa manusia kalah sama ayam? Masa lebih hebat ayam dari manusia? Kok saya nggak pernah lihat? Ya banyak kali dosamu. Kata Nabi dalam hadis Sahih Ahmad, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Kalaulah tidak hati anak Adam itu dikerubuti setan, pasti manusia bisa melihat malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Berarti kan manusia lebih hebat dari ayam. Saya tanya sekarang, mana lebih hebat ayam sama manusia? Kenapa manusia kayak kita ini nggak bisa lihat malaikat? Ya itu beluput. Bini orang kau lihati, macam mana malaikat mau bisa kau lihat? Lihat bini orang besar matamu. Nggak bisa kau lihat malaikat kalau begitu model. Jin bisa juga dilihat manusia, tapi bukan manusianya yang mau, jinnya yang mau. Dia nyamar jadi orang. Nah, makanya ada orang yang bilang saya sudah lihat malaikat. Enggak, dia lihat jin. Satu hari
Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ini ahli tasawuf, orang Baghdad, mengajar sama muridnya zikir, jauhi dosa segala macam. Satu hari muridnya bilang, "Tuan Guru, saya sudah jumpa malaikat. Tadi malam ketika saya sedang zikir, malaikat datang dan saya diberi makan. Lezat sekali." Dilihati sama gurunya. Muka monyet begini kok lihat malaikat, kok dikasih makan malaikat, belum sampai makomnya ini. Kata gurunya, begini aja deh, besok-besok kalau malaikat itu datang, kau dikasih makanan, waktu kau mau makan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah aja. Oh iya, tapi itu malaikat pakai sayap kok. Iya, itu ajalah, kata gurunya. Betul, dia lagi zikir malam, datang malaikat bawa makanan sepiring, makan. Teringat dia gurunya. Itu orang tasawuf tuh gak boleh putus hubungan dengan guru, mursyid, gak boleh. Kalau putus setan datang. Dia teringat, maka waktu dia mau makan tuh dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Makanan berubah jadi ulat tai. Set, tahu set, kata orang Jawa, set ulat tai. Langsung yang ngasih makan tuh malaikat tuh hilang sayapnya, buntutnya tumbuh, lari, tumbuh tanduknya. Setan rupanya. Besok dia bilang, "Tuan Guru, setan rupanya." Makanya model kayak kau belubut. Makin kasih makan. Jin bentuknya jelek sekali. Secantik-cantiknya jin, itu ratu kecantikan jin, itu sama dengan manusia terjelek sedunia. Ini nggak usah minta jumpa lah, takut kita, matanya besar, ngeri lah. Dan jin tidak boleh menampakkan diri kepada manusia dalam rupa yang asli. Jadi jin itu kalau di hutan dia main-main, nggak ada orang, dia merubah bentuk aslinya, main-main sama kawan-kawannya. Dia orang, nggak ada orang, tiba-tiba ada orang cari rotan masuk. Itu kalau ketemu sama-sama loncat itu, orangnya ketakutan, jinnya ketakutan juga. Orangnya ketakutan karena jelek, jinnya ketakutan karena dia bisa dihukum, dipenjara oleh kaumnya kalau menampakkan diri dalam bentuk asli. Dari mana kita tahu itu? Dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada jin, kalau ada malaikat minta makan, udah pasti dusta, itu pasti jin, karena malaikat tidak makan, tidak minum. Dan jin kalau kesiangan, dan jin itu kerjanya malam, dia habis maghrib dia kerja, sebelum subuh dia pulang. Kalau kita kan habis subuh kerja, sebelum maghrib pulang. Normalnya. Ada orang yang habis subuh kerja, pulangnya subuh, yaitu main jerahap, setengah jin setengah orang. Kalau dia kesiangan, terbit matahari, dia masih belum sampai ke kampungnya, dia mengubah dirinya jadi ular atau lipan. Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari juga itu, kalau kamu masuk rumah ada ular, jangan kau bunuh sebelum kau ajak bicara. Bicara. Kalau kamu ular, keluarlah kamu. Begini, kalau kamu jin, keluarlah kamu dari rumah ini. Kalau kemudian dia keluar, jangan bunuh. Dia jin. Kalau kita bunuh, keluarganya akan menuntut kita, kita akan dihukum mati juga, hukum kisos. Tapi kalau dia ngelawan, berdiri kepalanya, bunuh aja, itu berarti ular. Itu ditulis dalam hadis-hadis. Dari mana kita tahu itu? Ya dari Nabi. Paham? Dan jin ini umurnya sampai 5.000 tahun. Tua sekali. Jin Nabi Sulaiman jumpa dengan Nabi Muhammad. Namanya Ifrit. Di Quran ada qala Ifrit. Ana atika qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, jin Ifrit kafir kepada Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina ini sebelum baginda raja berdiri dari tempat dudukmu. Itu Quran surah An-Naml. Belum sedetik ya berdiri dari kursi. Sak durunge panjenengan menyat sampun nonton temu Riki Mahmud gitu kira-kira. Kalau jinnya jin Jawa gitulah dia ngomongnya.
Dan jin itu jumpa Nabi Muhammad waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi dikejar ifrit, manggil-manggil Nabi Muhammad, panggil ya Muhammad, ya Muhammad, terbang. Kata Nabi sama Jibril alaihissalam, siapa itu? Itulah jin ifrit. Untung engkau tidak menyambut panggilannya. Kalau kau jawab, maka umatmu akan banyak yang terjerumus ke dalam kemusyrikan, minta tolong sama jin. Nggak dijawab aja banyak. Mau jadi anggota DPR jumpa jin, mau jadi anggota DPR jumpa dukun pakai jin. Pak dukun, apa? Tolonglah saya mau jadi anggota DPR. Dilihat sama dukun, wah auranya gelap Pak. Ini agak mahal Pak maharnya. Nggak apa-apa, mahal bisa lah Pak, 100 juta. Loh, mana bawa duit sebanyak itu? Boleh main gesek. Dukun sekarang main gesek. Gesek. Bodohnya lah anggota DPR RI mau jadi DPR RI, mau jadi pejabat negara, bawa dukun. Kalau bisa dukun tuh ngapain pula kau dijadikan jadi DPR? Anaknya lah nganggur semua 55. Betul nggak? Yang bodoh lah manusia. Bodoh manusia. Dan jin itu setelah 5.000 tahun, 4.000 tahun mati. Jin Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad. 4.000 tahun itu jaraknya. Ya. Dalam surah Al-Jin misalnya, ya, wa idz nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an, dan tatkala serombongan jin mereka datang ke Madinah dan mereka mendengar Nabi membaca Quran. Qalu ansitu, maka berkatalah jin-jin itu, diamlah kamu semua, dengarkan ayat Quran ini. Setelah mereka dengar, wallau ila qaumihim munzirin, dan mereka pulang kepada kaumnya dan mereka mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Di surah Furqan atau di surah Al-Jin ada dua-duanya. Apa katanya? Ya qaumi, wahai kaum kami. Ya qaumana, wahai kaum kami. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang ajaib. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi kita Nabi Musa. Berarti udah 4.000 tahun tuh jin beragama Yahudi, agama Nabi Musa, kemudian jumpa Nabi Muhammad, masuk Dari mana kita tahu itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Apakah makanan jin? Set, ulat-ulat tai, dan daging yang tumbuh dari tulang yang dibuang orang. Jadi kalau kita makan tulang, dibuang, diambil sama jin. Begitu diambil, tumbuh daging baru, khusus untuk jin. Kamu nggak bisa makan lagi, buang sebentar, ambil lagi, ini udah ada. Kamu bukan jin, itu untuk jin. Hakikat daging namanya, dimakan sama jin. Itulah makanan kami ya Rasul. Mulai besok kalian hanya boleh makan tulang yang dibuang orang Islam, yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Makanya kita ini, di mana ada orang Islam, pasti ada jin Islam. Wong dia makan dari tulang kita, gimana sih? Datang kita usir pula, panggil dukun, usir, buru, masukkan botol. Nggak cocok kita dengan agama begini. Ini dunia kongsi, betul nggak? Ini di sini ada jin ikut ngaji nih. Yang kalian lihat kanan kiri, nggak usah lihat. Kan dunia ini kongsi, betul nggak? Separuh untuk kita alam mulki wasyahadah yang bisa kelihatan kita punya. Alam ghaib wal mukasyafah yang nggak kelihatan tuh jin punya. Kongsi kita. Dan kita akan dihisab. Kalau kita beriman ditimbang amal, ya kan? Sama jin juga. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir. Biasa saja. Kongsi. Kadang-kadang datang dia jumpa kita dalam mimpi ya. Karena kalau jumpa langsung dia kena hukum sama kaumnya. Dalam mimpi dia datang, biasa, nggak ada masalah. Saya beberapa kali didatangi. Saya bilang apa-apa, udahlah. Alam ini kita kongsi. Yang gaib kau punya, yang nyata aku punya. Udah, nggak usah kita jumpa-jumpa lagi, nggak perlu kita berkawan. Kau buat kau punya, aku buat. Biasa. Dan itu diajari Nabi. Saya dulu tes, itulah guru ya. Guru saya bilang makanan jin itu tulang nak, tumbuh lagi daging baru. Hari Idul Adha kan banyak tulang. Saya kumpulin, masukin peti, simpan dalam kamar, matiin lampu gelap.
nggak ada yang tidur situ. Malam bunyi dia krotak krotak krotak, berarti dia makan situ. Nggak percaya kalian tes besok. Nggak mungkin Rasulullah bohong, betul nggak? Nggak mungkin Rasulullah bohong. Dan minumnya buih-buih. Nah, kalau ada air terjun mesti banyak jin situ karena minumnya buih-buih itu. Makanya kalau di tempat air terjun kalian jangan tidak beradab. Cekakak cekiki, mandi-mandi suruh kencing lagi situ, bengkak nanti baru tahu. Dia lagi minum kok kencingi, pak ditabok bengkak. Kan udah dibilang Nabi, buih-buih itu minuman dia kok kita kencing. Nah, kadang-kadang kita ini sok kaya ini nggak ngerti agama. Depan rumah bikin air mancur, ada buih-buih, penuhlah jin di situ. Ngapain mancing-mancing dia datang? Di dalam rumah lagi, penuhlah jin di situ. Dia minum itu buih. Ayo. Nanti dilihatnya istri kita seksi, tidur nggak baca bismillah, ditiduri istri kita. Jadi nggak usah cari pasal sama jin. Biar dia dengan dia, kita dengan kita. Ini diajarin Nabi. Paham? Itu baru dua lah. Kitab suci belum lagi, nabi-nabi belum, hari kiamat belum. Tapi saya pikir inilah yang kita bahas hari ini mengenai Maulid Nabi ini, hadirnya Nabi, lahirnya Nabi pada bulan ini, dan Nabi itu mengajarkan agama kepada kita dan tuntunan hidup agar kita nggak sesat. Bedakanlah antara malaikat dengan jin. Malaikat nggak akan minta makan, nggak akan minta upah, dan malaikat itu menolong kita setiap saat. Satu orang 70 malaikat, satu orang 70 malaikat, sabi'ina malaikat, 70 malaikat nih yang jaga kita setiap hari. Kalau kita sedekah itu ada malaikat yang doa itu setiap pagi, ma min yaumin yusbih, setiap hari subuh itu dua malaikat turun, illa yanzilani malakani, kecuali dua orang malaikat akan turun. Yang satu doa, ya Allah gantilah harta orang-orang yang sedekah di hari ini. Yang satu lagi berdoa, ya Allah bangkrutkanlah orang yang pelit menahan hartanya pada hari ini. Itu tiap hari. Makanya sedekah itu tiap hari. Tiap hari. Kalau istri saya pagi itu sudah disediakannya 5.000. Nggak peduli dia uang belanja apa pokoknya dia sedekah. Saya bilang mainkan aja. Nah, mumpung masih ada duit. Nah, kalau nggak ada kita kasih minum air putih. Pokoknya kasih aja duit setiap hari. Karena kita mau mengharapkan doa dari malaikat itu. Bahkan kalau Rasulullah tiap ruas, aduh nggak tahan pula kita. Setiap ruas manusia ini ada 360 ruas. Maka kata Nabi, hendaklah kita memberi sedekah kepada setiap ruas. Kalau satu ruas 10 rupiah, 3.600 sehari itu. Kalau satu ruas 100 rupiah, berarti 36.000 sehari kita sedekah. Kalau tidak ada, diganti dengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 360 kali. Mencukupi 2 rakaat sholat duha. Jadi dia gitu, kalau bisa sedekah, sedekah. Kalau nggak bisa sedekah, zikir. Kalau nggak bisa zikir, sholat duha. Begitu. Paham? Nah, dari mana kita tahu itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita khatam Quran, 70.000 malaikat turun dari langit, doain kita sampai subuh. Kalau kita khatamnya siang, dia doain sampai malam. Dan setiap hari masuk keluar ke rumah kita itu malaikat-malaikat rahmat. Yang jaga kita aja 70, belum yang masuk rumah. Tapi yang masuk rumah itu nggak mau masuk kalau ada 2. La tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wa surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau ada anjing dan patung. Surah itu termasuk lukisan makhluk hidup. Lukisan monyet, lukisan presiden, ya, lukisan. Bukan foto, lukisan. Lukisan badak, ya, lukisan. Bukan foto. Kalau foto masih khilafiyah, karena foto itu hanya memindahkan bayangan. Tapi kalau lukisan dia minta nyawa di hari kiamat. Zaman Rasulullah sudah ada pelukis. Dia tanya sama Nabi, kau kerja apa? Lukis ya Rasul. Minta nyawa nanti di hari kiamat yang kau lukis. Terus apa yang saya buat? Saya cari makan dari situ. Lukislah yang tidak bernyawa.
tumbuh-tumbuhan, pemandangan. Jadi orang Islam tuh profesinya nggak diganggu Nabi, cuma dipalingkan objeknya. Paham? Objeknya dipalingkan. Kamu melukis saja, tapi pemandangan dan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa itu, pohon-pohonan dan sebagainya. Abu Hurairah nanam kurma. Kurma itu baru buah kan 8 tahun, 7 tahun, kayak sawit juga lah, 5-6 tahun baru buah. Nabi nanya, lagi ngapain Abu Hurairah? Lagi nanam kurma. Nggak dibilang Nabi belum buah kau udah mati, nggak gitu. Untuk apa ditanam kurma? Supaya nanti berbuah, kalau buah saya bisa makan, saya bisa sedekah, saya bisa macam-macam. Oh, maukah kau yang kutunjukkan lebih baik dari itu? Mau. Nah, kau tanam, kau ucapkan subhanallah. Kurma di dunia tumbuh, di akhirat tumbuh satu pohon yang besar batangnya tidak selesai dikelilingi kuda 70 tahun. Jadi Nabi nggak haramkan, buat apa nanam-nanam, nggak usah jikir-jikir aja, enggak, tanam. Tapi sambil tanam sambil dikit, jadi dipalingkan objeknya. Melukislah, tapi jangan makhluk hidup. Paham? Kadang-kadang saya yang prihatin ini, orang Sumatera Barat masih banyak piara anjing. Nah itu, padahal kakek saya orang Pegaruyung, orang. Kalau pulang ke sana saya lihat, mas, aduh, kadang-kadang sedih, dia naik sepeda motor, anjingnya di depannya, laga wajah gitu. Kalau kita sama orang nggak berani pakai masker, sama anjing nggak apa. Berhentikan itu, tukarlah hobi yang lain. Hobi ini mau berburu pakai anjing, tukarlah hobi yang lain. Hobi yang tidak menyerempet larangan Allah. Kan banyak hobi lain, tukarlah, tukar. Kadang-kadang sedih. Anjing dikasih makan paha ayam, anak istrinya ikan asin. Kenapa ini? Oh, susah lagi covid. Loh, anjing ikut lain kok. Aduh, istrinya mati nggak nangis, dia anjingnya mati nangis dia. Mbak, aku mati bulu anjing ambo. Tukarlah hobi yang lain. Hobi saya pun dulu kan banyak juga, tapi tukarlah hobi yang tidak nyerempet larangan Allah. Umur nggak tahu, besok mati kan rugi. Sedangkan manusia mati dengan hobinya. Manusia mati dengan, mana enak kita mati gini-gini. Kenapa ini? Ngelepas anjing. Lebih enaklah kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nggak mau kalau bukan hobinya. Kalau hobinya nyanyi, yang keluar nyanyi dong. Orang dikit-dikit nyanyi kok. Aku tak biasa. Mati mana bisa la ilaha illallah, mesti itu yang keluar. Aku tak biasa.